Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nima Dewi Dewi dari kelas 8A. Di sini saya akan menyampaikan setelah saya membuat keyakinan kelas bersama Pak Wes. Saya merasa senang dan bersemangat sekali karena setelah saya membuat keyakinan kelas bersama teman-teman, saya bisa menerapkannya saat ada pembelajaran atau kegiatan di kelas, dan saya dan teman-teman merasa lebih disiplin. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Baik, selamat pagi kalau di dalam bahasa Inggris nih, karena belum lewat jam 12. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia kita biasa bilangnya selamat siang. Selamat siang, tiang ucapan kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada kesempatan hari ini dalam acara diseminasi atau penyebaran pemahaman budaya positif dan upaya mewujudkannya di SMP Negeri 1 Belah Batu. Diseminasi ini merupakan diseminasi modul 1.4 yang tiang pelajari di dalam pendidikan guru penggerak, yang mana merupakan tiang salah satu calon guru penggerak di SMP Negeri 1 Belah Batu, angkatan ke-10 Kabupaten Gianyar. Jadi yang ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru. Mari kita belajar bersama nanti, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini, yaitu SMP Negeri 1 Belah Batu. Jadi adapun tadi sudah dibahas panjang lebar oleh rekan-rekan tiang, Bu Ola dan Bu Gusti Ayu Laksmi. Jadi budaya positif itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama disiplin positif, kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan yang akan tiang bahas pada kesempatan hari ini sekarang yaitu dua materi, yaitu posisi kontrol dan segitiga restitusi. Tadi sudah dipaparkan mengenai restitusi secara umumnya, namun langkah-langkah penerapan restitusinya atau yang biasa disebut dengan segitiga restitusi nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke, sebelum tiang lanjutkan ke posisi kontrol, di sini tiang ingin memaparkan sedikit supaya nanti nyambung. Jadi disiplin positif itu seperti yang sudah dibahas tadi oleh Bu Gusti Ayu Laksmi. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi disiplin positif berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin tadi sudah sempat disinggung, nilai-nilai kebajikan universal itu ada banyak sekali Bu ya Bapak Ibu.
Jadi yang sudah diyakini dan disepakati tanpa memandang suku, ras, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Jadi kita menimbulkan motivasi intrinsik dari peserta didik. Nah, sekian informasi mengenai disiplin positif. Sekarang yang mempunyai, sebelum kita masuk ke materinya, yang mempunyai 3 pertanyaan pemantik di sini, saya yakin Bapak Ibu pasti memiliki jawabannya masing-masing atas pertanyaan pemantik yang sediakan. Karena yang pertama ada pertanyaan, pernahkah Bapak Ibu menangani murid bermasalah? Pernah. Mungkin nanti bisa disampaikan. Yang kedua, apa yang Bapak Ibu lakukan jika salah satu murid Bapak Ibu bertengkar di kelas? Jadi kalau bertengkar kan tidak mungkin salah satu, jadi 2 orang gitu misalnya, 2 orang murid Bapak Ibu bertengkar di kelas. Kemudian apakah Bapak Ibu berhasil menangani masalah tersebut? Ada mungkin Bapak Ibu yang mau menyampaikan pengalaman, lebih ke pengalaman sebenarnya nih King. Oke, Putri. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya mau berbagi pengalaman yang saya alami selama menjadi wali kelas 7J. Pernahkah Bapak Ibu menangani murid bermasalah? Tentu saja pernah. Ya, selama menjadi wali kelas 7J, ada beberapa masalah yang saya tangani yang ditimbulkan oleh siswa saya sendiri, seperti itu. Kemudian yang kedua, apa yang Bapak Ibu lakukan jika salah satu murid Bapak Ibu bertengkar di kelas? Tentunya mungkin ini juga dilakukan oleh sebagian besar wali kelas di SMP 1 Batu. Jadi yang pertama tentunya saya memanggil siswa saya yang bermasalah seperti itu. Jadi saya ajak bicara mereka, apa penyebabnya, kenapa mereka sampai bertengkar seperti itu. Kemudian baru saya mencarikan solusi seperti itu ya. Jadi memberikan sedikit wejangan lah, bilang gitu sama siswanya bahwa hal yang mereka lakukan itu berdampak negatif untuk dirinya sendiri maupun untuk teman-temannya, seperti itu. Kemudian apakah Bapak Ibu berhasil menangani masalah tersebut? Kalau masalah berhasil atau tidaknya, kalau menurut saya itu tergantung dari masing-masing guru maupun anak itu. Jadi kalau siswa saya mengalami masalah, jadi yang seperti saya bilang tadi, saya dekati dia, artinya panggil, dekati apa penyebabnya sehingga mereka bertengkar. Kemudian nanti tujuan akhirnya itu yang saya lakukan adalah mereka itu bisa saling memaafkan, kemudian melupakan masalah yang sudah terjadi, seperti itu. Kalau menurut saya itu sih berhasil ya, kemudian tidak diulangi lagi kejadian itu, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tri sudah berbagi pengalamannya mengenai menangani siswa yang bermasalah. Jadi untuk pertanyaan yang pertama tentu Bu Tri menjawab dengan tadi jawabannya ya, Bu Tri pernah menangani murid yang bermasalah. Kemudian yang kedua, apa yang Bapak Ibu lakukan jika salah satu murid Bapak Ibu bertengkar di kelas? Saya rasa ini pengalaman dari semua guru ya. Jadi semua guru pasti pernah mengalami bahwa siswanya itu saling berselisih pendapat atau bahkan bertengkar di kelas. Kemudian Bu Tri tadi menyampaikan yang Bu Tri lakukan adalah yang pertama memanggil siswa bersangkutan, kemudian menanyakan apa masalahnya, kenapa bisa terjadi seperti itu. Kemudian Bu Tri mencoba mencarikan solusinya. Kemudian terkait yang pertanyaan ketiga, apakah Bu Tri berhasil menangani siswa tersebut? Tadi bisa dikategorikan berhasil karena siswanya menyadari kesalahannya dan saling meminta maaf dan tidak mengulangi lagi kesalahannya. Oke, jadi secara umum yang pertanyaan pemantik itu sudah terjawab. Yang pertama ya, kemudian yang kedua apa yang dilakukan sudah terjawab, dan yang ketiga dianggap berhasil. Nah sekarang baru Tiang bisa lanjutkan ke 5 posisi kontrol. Jadi dari 5 pertanyaan pemantik tersebut kita akan temukan solusi atau mungkin pengetahuan baru atau pemahaman baru dari
posisi kontrol yang kita bahas sekarang. Jadi Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi kalau misalkan kita fokus ke menangani siswa bermasalah, jadi saat menangani siswa bermasalah, kita bisa mengambil salah satu dari 5 posisi kontrol. Sebenarnya kalaupun Bapak Ibu mengambil lebih dari satu itu masih memungkinkan, tapi akan muncul satu posisi kontrol yang lebih dominan daripada yang lainnya. Oke, untuk secara umum posisi kontrol itu dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah posisi kontrol tadi. Jadi 5 posisi kontrol. Kemudian posisi kontrol tersebut merupakan proses perjalanan seorang pendidik atau guru agar dapat mengenali dirinya dalam memfasilitasi masalah yang dihadapi siswa atau murid. Oke, jadi itu posisi kontrol. Lalu apa saja posisi kontrol dari kelima itu? Yang pertama ada posisi kontrol sebagai penghukum. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Apa itu hukuman? Apakah hukuman itu diperbolehkan? Atau bagaimana kita seharusnya memberikan hukuman kepada siswa? Jadi yang pertama posisi kontrol itu adalah penghukum. Setelah dijelaskan tadi oleh Bu Gustiayu dan Bu Ola, mungkin Bapak Ibu sudah bisa menyimpulkan bahwa posisi kontrol sebagai penghukum itu mungkin sebaiknya tidak kita terapkan. Itu yang pertama. Yang kedua disebut dengan pembuat rasa bersalah. Jadi bagaimana Bapak Ibu memunculkan rasa bersalah di dalam diri siswa. Nanti untuk lebih jelasnya kita bahas. Kemudian yang ketiga posisi kontrol sebagai teman. Mungkin Bapak Ibu, saya yakin banyak dari Bapak Ibu yang sudah menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Kemudian yang keempat ada posisi kontrol sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini hampir mirip, jadi 11-12 dengan posisi kontrol sebagai manajer. Nanti kita bahas perbedaannya apa saja. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya sudah memiliki tabel 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan oleh guru. Bisa dibaca Bapak Ibu dari belakang. Nah, tabel yang paling atas itu motivasi. Tadi sudah disampaikan teori motivasi, ada motivasi internal dan eksternal. Kita sebagai peserta didik akan atau sebaiknya mengutamakan motivasi, memberi motivasi peserta didik itu menumbuhkan motivasi internalnya. Oke, jadi di dalam disiplin positif yang berusaha kita tumbuhkan adalah motivasi internalnya, bukan eksternalnya. Kemudian di bawah motivasi itu ada guru berbuat, guru berkata. Nah, itu digolongkan berdasarkan yang berwarna merah. Berwarna merah itu adalah posisi kontrolnya. Kemudian di atas dari warna merah itu ada menghindari hukuman, itu kan teori motivasinya. Jadi motivasi tindakan peserta didik itu ada 3. Yang pertama, peserta didik melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman. Peserta didik melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan yang seperti tadi penghargaan. Peserta didik melakukan sesuatu untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi dia memiliki kesadaran ingin menjadi dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri berdasarkan nilai kebajikan universal yang tadi sudah dibahas. Nah, sekarang kita bahas perbedaan dari masing-masing posisi kontrol tersebut. Pertama, posisi kontrol penghukum. Jadi jika Bapak Ibu dalam menangani masalah siswa mengambil peran atau posisi kontrol sebagai penghukum, biasanya guru atau peserta didik akan menunjukkan atau berbuat menghardik siswa, menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau mungkin zaman dulu masih banyak guru-guru yang menyakiti siswa mungkin dengan memukul dengan penggaris, melempar dengan penghapus dan lain sebagainya. Selain menyakiti juga menyindir. Jadi Bapak Ibu kalau menyindir siswa atas kesalahannya juga termasuk ke penghukum. Nah, guru berbuat demikian, lalu kata-kata apa yang biasanya muncul jika guru-guru menerapkan posisi sebagai penghukum. Jadi contoh yang paling sederhana di sana, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Jadi misalkan Bapak Ibu menemukan siswa yang mencontek, kalau kamu masih mencontek, Bapak ambil kertasnya, Bapak robek, itu misalkan, itu termasuk ke penghukum. Jadi sesuai yang sudah dijelaskan tadi, menghukum itu biasanya secara spontan, belum ada persetujuan dengan peserta didik. Kemudian
apa hasil yang bisa muncul jika Bapak Ibu menerapkan posisi kontrol penghukum? Nanti mungkin kalau Bapak Ibu masih kebingungan, nanti akan saya munculkan cuplikan bagaimana peran guru sebagai penghukum. Jadi hasil yang mungkin timbul adalah anak atau siswa menjadi memberontak, menyalahkan orang lain atas kesalahannya dan juga berbohong. Sering kan kita temui. Jadi kalau kita menghukum siswa, menghardik siswa, memberikan kata-kata yang kasar, jadi dalam diri siswa akan muncul pertama adalah rasa dendam. Benar Bapak Ibu? Nggih. Jadi siswa itu akan tidak suka dengan kita meskipun tidak ditunjukkan secara langsung, pasti mereka akan berbicara atau meluapkan perasaannya dengan temannya. Jadi saya tidak suka dengan guru itu karena ulangan saya dirobek atau saya dipukul dan lain sebagainya. Jadi mungkin ujung-ujungnya nanti kena juga imbas cek sama Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu akan di ban motornya dikempesin dan lain sebagainya. Itu misalnya nih. Kemudian di sebelahnya akan ada perbandingan penghukum tadi dengan pembuat rasa bersalah. Jadi dalam posisi kontrol pembuat rasa bersalah, guru akan lebih banyak berceramah dan mengatakan seharusnya dan ibu kecewa. Misal, kalau misalkan Bapak Ibu menemukan siswa Bapak Ibu terlambat masuk kelas dan Bapak Ibu sebagai wali, kalau Bapak Ibu menyelesaikan masalah Bapak Ibu, siswa Bapak Ibu yang terlambat itu dan mengambil peran sebagai pembuat rasa bersalah, Bapak Ibu biasanya akan ngomong, misalkan namanya Putri, kamu terlambat lagi. Kenapa kamu bisa terlambat? Kamu tidak kasihan sama ibu, terus ngurusin kamu. Jadi kalau kalau ibu terus mengurusin kamu yang terlambat, kapan ibu bisa mengerjakan tugas yang lain? Nanti ibu ditegur sama kepala sekolah dan lain sebagainya. Jadi akan muncul rasa bersalah di dalam diri peserta didik. Kemudian itu mungkin yang dikatakan sudah yang bacakan di bawahnya. Kemudian hasilnya adalah peserta didik menjadi menyembunyikan, menyangkal dan juga berbohong. Lalu posisi kontrol sebagai teman. Sebagai teman, guru biasanya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kalau posisi teman itu guru cenderung terkesan akrab dengan muridnya. Jadi lebih banyak guru yang memberikan alasan. Jadi guru membiarkan atau memberikan bagaimana ngomongnya, tidak menghardik, namun juga gurunya akan merangkul, menerima kesalahan siswanya. Nanti perbedaannya akan yang munculkan di belakangnya videonya. Kemudian di bawahnya kata-kata yang bisa muncul jika guru berperan sebagai posisi kontrol teman. Ayolah lakukan demi ibu atau lakukan hal itu demi bapak. Masa kamu tidak mau? Ingat ibu pernah bantu. Jadi dengan berkata seperti itu, murid mungkin akan lebih menerima karena dia dianggap sebagai teman oleh gurunya. Nah, hasil yang akan muncul jika kita berperan sebagai teman kepada siswa adalah adanya rasa ketergantungan. Jadi kalau misalkan siswa melakukan kesalahan dan dimaafkan oleh gurunya, dia karena gurunya berperan sebagai teman, jadi siswa akan merasa tergantungan pada guru itu. Kalau misalkan guru A memperlakukan dia sebagai teman, kemudian siswa itu melakukan kesalahan lagi tapi ditangani oleh guru yang lainnya, jadi siswa itu cenderung tidak akan mau mendengarkan karena dia akan merasa aman pada guru tersebut saja. Jadi kalau gurunya berbeda, mungkin dia akan mengabaikan atau memberontak lagi. Itu kalau posisi sebagai teman. Kemudian posisi sebagai pemantau. Sebagai pemantau, guru itu cenderung menggunakan hitungan atau mengukur. Jadi guru mengingat-ingat peraturan sekolah, lebih menerapkan konsekuensi di sini. Guru akan selalu mengingatkan apa konsekuensi yang harus kamu lakukan karena kamu melakukan kesalahan. Itu kalau pemantau. Oke, jadi dalam posisi kontrol guru sebagai pemantau itu guru yang tetap memberikan solusi atas kesalahan siswa. Dilihat atau guru memberikan solusi tersebut berdasarkan konsekuensi atau aturan yang sudah disepakati. Berbeda kalau di posisi manajer. Nah, kita sebagai pendidik disarankan untuk mengambil posisi manajer yang paling disarankan. Meskipun kadang-kadang Bapak Ibu bisa menerapkan pemantau, bisa juga menerapkan sebagai posisi teman, asalkan tidak penghukum dan pembuat rasa
bersalah. Nah, kalau posisi manajer itu kita yang memfasilitasi, membimbing siswa untuk menyadari kesalahannya sendiri, menemukan solusi atau mencari solusi atas masalahnya sendiri. Makanya tadi Bu Ola dan Bu Gusti Ayu Laksmi sempat menyebut keyakinan kelas. Jadi kita bimbing mereka untuk mengenali, kemudian menyelesaikan dan apa tindak lanjut yang perlu mereka lakukan berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi kita lebih ke fasilitator dengan menanyakan pertanyaan bermakna. Itu dalam posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, mungkin Bapak Ibu masih banyak yang kebingungan. Sekarang Tiang bisa tampilkan video contoh penerapan masing-masing posisi. Oke, kita awali dengan posisi sebagai penghukum. Bisa kedengaran Bapak Ibu? Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itu contoh salah satu penerapan posisi kontrol sebagai penghukum. Yang minta Bapak Ibu nanti fokus ke apa yang terjadi nih, jangan kepada pemerannya meskipun dekat dengan salah satu teman kita. Tadi banyak Bapak Ibu yang bisik-bisik katanya kan seperti itu ya. Terima kasih karena sudah memperhatikan. Jadi itu salah satu posisi penghukum. Dari cuplikan video tadi kita bisa melihat atau bisa mengetahui bahwa guru yang berperan sebagai penghukum cenderung menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang atau membentak siswa. Selain itu, guru juga menyakiti atau menyindir. Hukuman bisa berupa, salah ketik, fisik maupun verbal. Seperti yang tadi kita lihat, Naren diminta untuk lari berkeliling lapangan basket sebanyak 5 kali. Selain itu juga termasuk penghukum karena hukuman tersebut atau yang hal dilakukan oleh Faren itu di luar dari kesepakatan. Makanya si Faren kaget kenapa saya harus berkeliling tanpa adanya kesepakatan bersama siswanya. Jadi itu contoh dari penghukum. Kemudian murid akan menjadi pendendam. Jadi mungkin tidak hanya siswa yang masih istilahnya labil, kita pun kalau dibentak-bentak seperti itu mungkin akan timbul rasa dendam, kesal dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau dia pendendam, dia akan tidak menyukai gurunya tersebut dan membenci guru bersangkutan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Itu adalah contoh dari peran guru sebagai penghukum. Kemudian selanjutnya contoh dari guru pembuat rasa bersalah yang kedua. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Mirip sama Bu Tian ya. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf,
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Baik, Nika contoh dari penerapan posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Jadi dari video tersebut bisa kita dengar atau lihat tadi bahwa guru berbicara atau suara guru itu cenderung tenang dan lembut, bahkan cenderung memelas seperti itu tadi Bung ya. Kemudian kata-katanya menyalahkan murid. Jadi seakan-akan perbuatan murid tersebut berdampak buruk atau mengakibatkan hal negatif kepada si gurunya. Kemudian menyatakan hal-hal yang bahwa kesalahan pada murid itu dengan membuat guru menderita seperti yang tadi sampaikan. Lalu apa dampaknya pada murid jika kita menerapkan posisi sebagai pembuat rasa bersalah? Murid akan merasa bersalah tentunya. Kemudian identitas gagal. Tadi sudah sempat disinggung, mungkin ada identitas sukses dan identitas gagal. Yang dimaksud dengan identitas gagal itu saat murid melakukan kesalahan, jadi dia merasa kesalahannya itu, jadi dia gagal menjadi orang apa yang seperti dia inginkan. Jadi itu yang disebut dengan identitas gagal. Kemudian kalau identitas sukses itu dari kegagalan atau kesalahannya dia itu, dia melakukan hal tersebut ada alasannya, seperti 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi semua hal yang dia lakukan, kesalahan yang menurut dia bukan salah, jadi kebetulan itu berbenturan dengan nilai kebajikan universal. Jadi itu disebut dengan identitas sukses. Jadi dia akan berhasil menyelesaikan masalahnya tersebut. Jadi akan disebut dengan identitas sukses. Kalau dia masih dalam kondisi merasa bersalah dan lain sebagainya, masih termasuk dalam identitas gagal. Kemudian rendah diri dan menarik diri dari lingkungan, karena dia merasa sudah membuat orang menjadi dalam masalah, membuat orang menjadi menderita, jadi dia akan lebih merasa rendah diri. Itu untuk yang pemberi rasa bersalah. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu nggih? Nah, selanjutnya kita maju ke posisi sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Baik, Nika contoh dari penerapan posisi sebagai teman. Seperti yang tadi kita bahas bahwa posisi kontrol sebagai teman saat berbicara, guru suaranya cenderung ramah, cenderung ada senda guraunya seperti tadi, kemudian bicaranya akrab dan menghangatkan suasana. Lalu apa dampaknya bagi siswa jika kita menerapkan posisi sebagai teman? Yang pertama, siswa akan merasa senang, aman karena kesalahannya dilindungi sama gurunya. Seperti tadi, absennya akan diurus sama ibu guru. Kemudian akrab dengan guru tersebut. Jadi identitasnya akan sukses karena dia tidak merasa gagal, tidak merasa bersalah. Kemudian di bawahnya bergantung pada satu orang guru atau guru tertentu. Kemudian yang terakhir tidak mandiri dan tidak bisa berpikir sendiri. Di sana warnanya berwarna biru yang bedakan. Kenapa? Karena hasil yang muncul tersebut merupakan ciri dari motivasinya dari ekstrinsik. Jadi perubahan yang dia alami
tidak disadari, tidak sadar sendiri, jadi masih melihat atau ketergantungan dengan guru lainnya. Itu kalau dia posisi sebagai teman. Kemudian selanjutnya posisi sebagai pemantau. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Baik, terima kasih. Itu tadi contoh penerapan posisi sebagai pemantau. Seperti yang tadi kita bahas bahwa pemantau itu guru cenderung bertindak sesuai dengan aturan atau konsekuensi yang sudah disepakati. Seperti tadi gurunya menanyakan apa yang kamu yakini, apa yang harus kamu lakukan. Jadi suaranya datar tanpa senda gurau. Bu Ola boleh matikan dulu. Jadi gurunya mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi, kemudian menggunakan data atau penghitungan dalam mengontrol murid. Jadi apa yang akan terjadi, hasilnya yang bisa timbul di sana, murid menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa paham sepenuhnya. Jadi dia mau menjalankan apa yang menjadi konsekuensinya tanpa memahami kenapa saya harus melakukan itu, tanpa menyadari sebenarnya kesalahannya itu apa. Kemudian yang terakhir, tidak sepenuhnya mandiri. Itu juga identitas gagal sebenarnya. Oke, itu untuk yang pemantau. Selanjutnya terakhir, kontrol sebagai manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah menyimak tadi
Itu contoh dari penerapan posisi sebagai manajer. Mungkin Bapak Ibu sudah merasakan atau melihat tadi perbedaannya bagaimana, nggih. Jadi kalau dalam posisi manajer, suara guru itu netral, tidak emosional dan tidak terlalu ramah juga. Secara tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuka pikiran murid. Jadi di control manager, guru lebih banyak mengajukan pertanyaan, bukan memerintah. Kemudian yang ketiga, membimbing murid memecahkan masalahnya sendiri. Jadi agar murid menyadari apa masalahnya atau kesalahannya apa, kemudian mencari solusinya, kemudian bagaimana tindak lanjut yang bisa dia lakukan. Nah, murid akan menjadi peserta didik atau pribadi yang mandiri karena mampu memecahkan masalahnya sendiri, mengenali dirinya, kemudian percaya diri dan dapat memecahkan masalah dan sepenuhnya menyadari kesalahannya. Nah, itu merupakan contoh dari 5 posisi kontrol tersebut. Jadi contoh penerapan 5 posisi kontrol, misalkan kalau tadi sudah berupa video, sekarang dalam kondisi siswa terlambat ke sekolah, mungkin selain seperti yang sudah dikatakan sama ibu gurunya tadi, kata-kata yang lain yang bisa kita sampaikan jika kita memerankan posisi sebagai penghukum, yaitu contohnya sudah terdapat di sana. Patuhi aturan sekolah, hormat bendera selama 1 jam di lapangan. Jadi di sana sudah terlihat hukumannya berupa hukuman fisik dan kita cenderung memaksa dan membentak. Kemudian pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu guru memberitahukanmu datang tepat waktu, ibu kecewa sama kamu. Jadi ada hal yang dialami sama bu guru atas tindakan yang dilakukan siswa. Kemudian sebagai teman, ayolah datang tepat waktu, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Jadi guru cenderung melindungi kesalahan siswa, kemudian meminta siswa untuk memperbaikinya. Namun siswa tidak menyadari secara intrinsik apa masalahnya atau kesalahan yang dia lakukan. Kemudian sebagai pemantau, kamu telah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi kita menyatakan siswa melanggar, namun kita masih tetap menanyakan apa yang harus dia lakukan berdasarkan peraturan. Lalu yang terakhir sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita minta siswa mengidentifikasi atau menyadari kesalahannya sendiri. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini. Jadi kita minta siswa juga mencari atau menemukan solusi atas masalah yang dia hadapi. Kira-kira sejauh ini bisa dipahami nggih Bapak Ibu nggih? Nah, sekarang saya punya beberapa kalimat. Jadi beberapa situasi atau pernyataan. Jadi pernyataan pertama itu apa yang dikatakan oleh guru. Nanti Bapak Ibu bisa sampaikan pendapat pendapat Ibu guru mengenai pernyataan atau kalimat yang disebutkan sama gurunya. Kira-kira guru tersebut mengambil posisi apa? Nih, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo lakukan demi bapak atau ibu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dan kamu selalu yang paling terakhir. Kira ada bapak ibu yang mau menyampaikan pendapatnya? Bagaimana bapak ibu? Atau satu-satu rumun nggih. Pernyataan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu, guru yang mengatakan kalimat seperti itu berarti mengambil posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi siswa akan merasa bersalah karena menyebabkan gurunya kecewa. Oke, nanti kita cek jawabannya. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Jadi kalau dilihat dari kalimatnya, sepertinya nadanya kalau diucapkan itu akan cenderung keras, tinggi. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak guru, teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Ingat, seorang pemantau itu bertindak sesuai dengan aturan konsekuensi yang sudah disepakati. Teman,
Jadi kalau mendapatkan stiker bintang berarti kamu harus melakukan sesuatu. Berarti itu kan kesel. Nah, mungkin nanti kita lihat jawabannya apa. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer kita yang menanyakan bagaimana solusi siswa. Terus kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang terakhir. Mungkin agak membingungkan, tergantung bagaimana pengucapannya sesuai yang tadi dipaparkan. Nah, sekarang kita periksa jawabannya. Di sana ada kata kunci berwarna merah membuat kita kecewa sekali, berarti membuat rasa bersalah. Tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, berarti teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Jadi ada sesuatu yang didapatkan jika dia melakukan sesuatu. Makanya itu disebut pemantau. Yang selanjutnya manajer dan yang terakhir penghukum. Oke, jelas Bapak Ibu? Nah, di sini cukup lumayan panjang sebenarnya. Dia mempunyai sebuah kasus. Kalau mungkin kurang jelas, yang bantu bacakan. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti biasanya. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku, mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan waktu sesuai dengan warna peraturannya. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali pada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Itu katanya Pak Lukman. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Sudah, kira-kira sudah ada bayangan Bapak Ibu? Ya. Sekarang yang punya dua pertanyaan. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman dan apa indikatornya kenapa Bapak Ibu bisa menganggap posisi kontrolnya itu misalkan. Kemudian yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa saja yang Bapak Lukman akan katakan? Supaya Bapak Ibu ingat yang kembali lagi ke teksnya. Pertanyaan pertama mungkin, kira-kira posisi kontrol apa yang diambil Pak Lukman saat menangani Sabrina? Bu Tia, Bu Ola, mic-nya. Silakan Bu Tia. Ya, baik, terima kasih. Menurut saya, Pak Lukman mengambil posisi kontrol sebagai penghukum karena Pak Lukman memang sudah mengingatkan kalau Sabrina itu sudah tahu dia melanggar peraturan sekolah, tetapi di dalam teks itu tidak dijelaskan bahwa Sabrina itu tahu nggak konsekuensinya kalau misalnya dia itu kalau melanggar peraturan tidak bawa sepatu dia harus bagaimana. Tetapi di sana Pak Lukman yang menjelaskan, memberikan hukuman bahwa kalau misalnya dia nggak pakai, dia salah menggunakan sepatu, Pak Lukman yang langsung memberikan hukuman kalau dia tidak boleh mengenakan sepatu. Bukan dari si Sabrina yang mengatakan bahwa konsekuensinya ini kalau dia tidak menggunakan sepatu. Pertanyaan kedua, jika Pak Lukman mengambil, tadi Bu Tia mengatakan bahwa Pak Lukman mengambil posisi penghukum. Nah, misalkan kalau Pak Lukman mengambil posisi
manajer, kira-kira apa yang ditanyakan atau apa yang dikatakan oleh Pak Lukman? Oh iya, sebenarnya menurut saya di sini Pak Lukman sudah baik, terima kasih. Pak Lukman sudah sempat mengambil posisi kontrol sebagai manajer, tetapi menurut saya lebih dominan ke penghukum. Kenapa begitu? Karena Pak Lukman sudah bertanya mengenai apa kesalahannya si Sabrina. Kemudian kalau misalnya Pak Lukman mengambil posisi kontrol sebagai manajer, setelah Pak Lukman bertanya apa kesalahan yang dilakukan oleh Sabrina, Pak Lukman akan bertanya konsekuensi apa yang harusnya didapat oleh Sabrina, bagaimana Sabrina bisa menyelesaikan masalah tersebut, dan keyakinannya Sabrina untuk tidak mengulangi, dan solusi-solusi yang bisa Sabrina berikan. Itu menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tia atas pendapat jawabannya yang sangat luar biasa, lengkap. Di sini Tiang mau menambahkan sedikit. Jadi dari pertanyaan yang pertama tadi, Pak Lukman menerapkan posisi kontrol sebagai apa? Tadi Bu Tia juga menyebutkan Pak Lukman menerapkan posisi sebagai penghukum. Tadi sempat Tiang sampaikan juga, mungkin saja dalam sebuah kasus seorang guru bisa menerapkan lebih dari satu posisi kontrol. Namun akan muncul satu posisi yang lebih dominan. Mungkin kalau Bu Tia di sini berpikir bahwa ada penghukum, ada manajer, mungkin juga ada yang berpikir bahwa ada pemantaunya karena menanyakan keyakinan konsekuensinya apa, tapi dia akan lebih condong ke penghukumnya. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena Pak Lukman, seperti yang dikatakan Bu Tia tadi, langsung memberikan atau memerintahkan apa yang harus dilakukan. Selain itu, yang harus dilakukan oleh si Sabrina adalah hukuman fisik, termasuk fisiknya Bapak Ibu, karena dia tidak diizinkan mengenakan sepatu. Selain itu juga tanpa persetujuan dari si Sabrina, meskipun dia sudah menjelaskan panjang lebar. Kemudian yang kedua, Pak Lukman jika menerapkan posisi sebagai manajer, kemungkinan yang bisa Pak Lukman katakan yang pertama adalah, Sabrina, kamu tahu apa keyakinan sekolah yang disepakati? Yaitu mengenakan sepatu berwarna hitam atau ketertiban. Menurut kamu telah melanggar kesepakatan yang mana? Jadi dia yang diminta untuk mengajukan atau mengenali kesalahannya sendiri. Kemudian, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahanmu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi, dan kapan kamu akan melakukan hal tersebut? Jadi mulai dari mengenali masalahnya, kemudian solusinya, dan bagaimana tindak lanjutnya. Oke. Sampai di sana Bapak Ibu mengenai posisi kontrol, tadi Bapak Ibu sudah bisa mengidentifikasi melalui kalimat-kalimat pendek posisi apa yang diterapkan, kemudian juga bisa mengidentifikasi dari kasus yang disediakan. Bisa nggak? Bisa. Oke, kalau sudah bisa mengenai posisi kontrol, nanti kita buka sesi diskusi di belakang. Sekarang Tiang lanjutkan ke segitiga restitusi. Nah, sebelum Tiang lanjutkan ke segitiga restitusi, karena tadi lumayan banyak juga materinya, ayo kita segarkan dulu konsentrasi pikirannya melalui ice breaking. Jadi ice breaking Tiang tidak usah menggunakan musik, cukup menggunakan tangan atau anggota tubuh saja. Mohon izin Tiang minta Bapak Ibu berdiri. Ice breakingnya hanya sederhana sekali, Bapak Ibu melakukan apa yang Tiang perintahkan. Tapi maksudnya bukan memerintah Bapak Ibu. Jadi ini sekedar ice breaking. Nah, jadi perintahnya akan saya awali dengan Simon Says. Jadi Simon berkata. Mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar juga, di YouTube juga udah ada banyak. Jadi setelah saya bilang Simon Says, angkat tangan kanan, Bapak Ibu angkat tangan kanannya. Simon Says, angkat tangan kiri, angkat tangan kirinya. Tapi jika saya tidak mengatakan Simon Says, Bapak Ibu tidak melakukan sesuatu karena perintahnya tidak lengkap. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Oke, kita uji coba terlebih dahulu. Simon Says, pegang tangan,
Simon Says, angkat tangan kanan, angkat tangan kiri. Saya tidak mengatakan Simon Says. Oke, bisa dipahami? Simon Says, pegang telinga kanan. Simon Says, pegang dagu. Simon Says, pegang kepala, turunkan. Simon Says, turunkan tangan. Simon Says, tutup mata. Simon Says, pegang kedua telinga, pegang hidung. Busukan nih. Nih, karena masih belum ada yang berhasil 100%, kita ulang lagi sekali. Karena kalau 5 pertanyaan, 5 perintah dan udah berhasil semua, kita cukup. Pertama, Simon Says, angkat tangan kiri. Simon Says, pegang dahi. Simon Says, tutup telinga kiri. Simon Says, tutup telinga kanan. Tutup mulut. Tutup mata. Simon Says, pegang alis. Simon Says, tutup mulut. Tutup hidung. Oke, cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Bisa silakan duduk. Oke, itu juga bisa berguna untuk meningkatkan fokus kita nih, selain tadi yang bernyanyi dan berjoget. Baik, sekarang kita lanjut ke materi terakhir dari sekian banyak disiplin positif. Yang budaya positif, maaf, yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Bu Gusti Ayu Laksmi. Jadi restitusi itu secara umum adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ingat, restitusi itu kita lakukan untuk mengembalikan siswa kepada kelompoknya. Jadi siswa masih tetap ada dalam kelompoknya sendiri. Jika kita menghukum, otomatis siswa akan keluar dari kelompoknya, dia akan berbeda sendiri. Itu akan juga menimbulkan perasaan yang tidak baik bagi siswa, mentalnya juga tidak baik. Jadi kita akan melakukan restitusi ketimbang hukuman, karena itu bisa mengembalikan peserta didik pada kelompoknya. Jadi dia tidak akan berbeda dengan yang lainnya. Jadi restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kenapa disebut dengan segitiga restitusi? Karena restitusi itu memiliki 3 tahap yang berbentuk seperti segitiga. Jadi segitiga restitusi itu proses dialog yang dijalankan oleh guru maupun orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita sebagai guru diharapkan bisa menerapkan segitiga restitusi sebagai seorang manajer. Jadi sebagai control manager lah yang akan menerapkan segitiga restitusi. Itulah kenapa kita sebagai guru diharapkan untuk bisa berperan sebagai manajer. Jadi segitiga restitusi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama disebut dengan menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kenapa kita perlu menstabilkan identitas siswa yang tadinya identitasnya gagal? Masih ingat Bapak Ibu, siswa yang melakukan kesalahan itu memiliki identitas gagal. Jadi kita stabilkan identitasnya, kita ubah, kita geser yang tadinya gagal menjadi identitas sukses dengan menyatakan bahwa semua orang melakukan kesalahan. Jadi tidak apa-apa melakukan kesalahan, karena semua orang melakukan kesalahan. Yang penting adalah bagaimana sekarang kita menyelesaikannya. Kemudian setelah menstabilkan identitasnya dari gagal menjadi sukses, selanjutnya dilanjutkan dengan memvalidasi tindakan salah. Dalam memvalidasi tindakan salah itu kita harus ingat, seperti yang tadi sudah disampaikan, semua hal yang dilakukan murid atau manusia atas dasar memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk hidup. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi: kesenangan, bertahan hidup, kebebasan, penguasaan, dan kasih sayang. Jadi semua yang dilakukan siswa adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan dasarnya. Setelah validasi tindakan salahnya, kita lanjutkan yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan.
Itulah kenapa tadi disebutkan, dipaparkan tentang nilai kebajikan universal. Dari nilai kebajikan universal itu nilai apa yang diyakini siswa. Selain itu, nilai apa yang sudah menjadi keyakinan kelas. Makanya tadi disampaikan kita penting untuk membuat sebuah keyakinan kelas sebagai acuan nanti kita melakukan segitiga restitusi, karena keyakinan kelas itu sudah disepakati oleh siswa bersama. Contohnya di sini. Apa itu menstabilkan identitas? Yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kemudian dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan dengan keyakinan. Kemudian hindari di dalam proses menstabilkan identitas itu, kita menghindari kritik karena akan membuat murid tetap berada pada identitas gagal karena dia menganggap dirinya gagal dan bersalah. Kemudian di menstabilkan identitas itu, guru-guru bisa menyatakan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan sebagai berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi kita tidak menyalahkan atas apa yang diperbuat, tapi kita lebih memaklumi dan menerima bahwa semua orang memiliki kesalahan. Setelah menstabilkan, ada tindakan validasi tindakan yang salah. Jadi seperti yang tadi disampaikan, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif memenuhi kebutuhan tersebut. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sebuah sikap yang baik, tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya, maka dia akan merasa dipahami. Jadi apa saja yang bisa kita ucapkan saat di proses validasi tindakan. Bapak Ibu bisa mengatakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi kalau sederhananya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu mendapati siswa yang bertengkar karena contoh kalimat mantik tadi, bertengkar karena PR-nya, misalkan PR-nya dipinjam atau diambil begitu saja, atau bukunya diambil begitu saja. Kemudian dia marah, bertengkar, membentak-bentak temannya. Jadi kita di proses menstabilkan identitas itu kita sampaikan bahwa wajar saja kamu marah. Semua orang pernah marah, semua orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian di validasi tindakan salah itu kita tanyakan alasannya. Kamu melakukan atau marah-marah seperti itu pasti ada alasannya. Kemudian dia akan menjawab. Kita harus mengajukan pertanyaan dengan tenang agar emosi anak juga tidak bisa terkendali, kan intinya. Kemudian di tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa keyakinan kelas ini penting. Ini bukan peraturan, namun nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh peserta didik yang harus dia miliki. Jadi ketika identitas gagal telah tercapai atau diubah menjadi identitas sukses dan tindakan salah sudah divalidasi, maka anak akan siap untuk diarahkan atau dihubungkan dengan keyakinan yang dia yakini. Maka Bapak Ibu bisa menanyakan pertanyaan seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan kamu mau jadi orang yang seperti apa?
Jadi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, peserta didik akan menggali kembali nilai-nilai apa yang dia yakini. Setelah menanyakan keyakinan, Bapak Ibu bisa memfasilitasi, membimbing siswa bagaimana untuk berubah, mencari solusinya. Oke Bapak Ibu, oke. Jadi segitiga restitusi ini disebut segitiga restitusi jika memang diterapkan ketiga proses ini. Namun Bapak Ibu sebagai guru dalam menyelesaikan masalah murid itu tidak selalu harus menerapkan ketiga-tiganya. Tergantung besar kecilnya masalah. Kalau masalahnya tidak terlalu berat, mungkin bisa dengan sesederhana menanyakan seperti Pak Lukman tadi, apa keyakinan kelas, apa yang sudah disepakati. Jadi tidak harus ketiga-tiganya. Namun kalau alangkah lebih baiknya Bapak Ibu bisa menerapkan ketiga-tiganya agar tercapai segitiga restitusi. Nah untuk contohnya, karena tadi lebih banyak tulisan dan yang membacakan, sekarang contohnya berupa video lagi yang tampilkan. Penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, Pak. Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik, itu tadi contoh dari penerapan segitiga restitusi. Seperti yang kita lihat tadi. Oke, jadi dalam penerapan segitiga restitusi, jadi gurunya lebih banyak bertanya. Jadi biarkan murid yang mengenali masalahnya, salahnya apa, kemudian solusinya bagaimana, terus apa yang harus dia lakukan sebagai tindak lanjut. Seperti contoh tadi, kalau tiang kutip dari perkataan bapak gurunya tadi, menstabilkan identitasnya, bapaknya bilang, oh begitu, pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga pasti marah jika dituduh seperti itu. Jadi tidak apa-apa marah, tidak apa-apa merasa kesal karena semua orang pernah melakukan hal tersebut. Kemudian validasi tindakan yang salah.
pasti kamu melakukan seperti itu karena ada alasan tertentu. Jadi ada alasan dari semua tindakan siswa. Ya wajarlah mempertahankan harga diri pasti hal yang penting bagi kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Jadi di sana kata kuncinya, dia bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi hal yang lebih buruk itu tidak dia lakukan. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Gurunya tadi mengatakan tindakan kamu itu sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu atau tidak. Kemudian keinginan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu, dan kamu meyakini tidak bahwa menghargai orang lain itu penting bagi kamu. Jika siswanya kooperatif dan dia mengatakan ya, maka setelah itu kita bisa tuntun dia untuk menemukan solusinya dan tindak lanjutnya. Oke, Tian juga selama pendidikan guru penggerak di modul 1.4 ini sudah pernah mencoba menerapkan segitiga restitusi atas kesalahan atau masalah siswa. Di sini Tiang ambil dari kelas 8A dengan maaf Bapak Ibu, jadi yang tampil di sini hanya skenario. Jadi kebetulan saat itu siswa tidak belajar di kelas efektif, jadi sudah selesai ulangan umum. Jadi ini hanya skenario, jadi tugasnya juga merupakan skenario, jadi bukan benar-benar terjadi. Oke, jadi skenarionya di sini Nanda mencontek ulangan IPS, kebetulan gurunya Bu Tia. Di skenario memang Tiang sebutkan, tapi mungkin di sini tidak tampil. Dan Dayu beberapa kali datang ke sekolah terlambat. Oke, jadi saat menstabilkan identitas tersebut, Tiang mengatakan kepada Nanda, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak juga pernah. Ayo kita sekarang sama-sama cari solusi atas masalah kamu yang Ibu Tia marah karena kamu mencontek. Kemudian di validasi tindakan salah juga saya mengatakan kamu pasti punya alasan kenapa kamu mencontek. Kira-kira kenapa mencontek? Coba diceritakan. Dia menceritakan bahwa dia mencontek karena kemarinnya tidak belajar, begadang dan lain sebagainya. Lalu dia kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat atau keyakinan yang dipercaya dengan Nanda. Nanda masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita buat di pertemuan awal? Kira-kira keyakinan mana yang telah kamu langgar karena mencontek? Jadi keyakinannya berupa nilai kebajikan universal. Misal keyakinan yang telah dia langgar adalah kejujuran, karena mencontek adalah tindakan yang tidak jujur. Kemudian Nanda yakin tidak dengan sifat jujur harus ada dalam diri kita. Setelah dia menjawab, baru kita bisa pandu untuk menemukan solusi apa yang harus diperbuat. Dan Bapak Ibu bisa dipahami ya, jelas? Nah sekarang setelah kita membahas segitiga restitusi, nah Tiang kembali memiliki sebuah kasus. Rio yang sering mengambil uang teman untuk membeli makanan. Mungkin tadi sudah dibahas. Jika Bu Ami menerapkan segitiga restitusi dalam menangani masalah Rio, kira-kira apa yang bisa Bu Ami katakan sesuai dengan tahap-tahap dari segitiga restitusi? Di bagian menstabilkan identitas kira-kira apa? Validasi tindakan yang salah apa? Dan menanyakan keyakinannya bagaimana? Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin berpendapat? Ayo Bapak Ibu, coba ajukan pendapatnya, bebas. Nanti setelah ini kita buka sesi diskusi. Mungkin Bu Intan. Tidak ada yang salah. Ini pendapat. Yang pertama, yang menstabilkan identitas mungkin kayak katanya kenapa Rio melakukan hal tersebut. Kemudian kalau divalidasi tindakan salah, apakah Rio menyadari bahwa mengambil uang teman itu merupakan sebuah kesalahan. Kemudian kalau menanyakan keyakinan, lalu bagaimanakah dengan keyakinan Rio? Apakah mengambil uang teman tersebut sesuai dengan keyakinan yang Rio punya?
Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Intan untuk pendapatnya. Mungkin ada Bapak Ibu lainnya yang mau mengajukan pendapatnya. Tidak? Kita langsung bahas ya. Jadi sederhananya di bagian menstabilkan identitas, seperti yang tadi sudah dibahas, tinggal kita bisa mengatakan tidak ada manusia yang sempurna, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Lalu di bagian validasi, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan tanpa memaksa atau memalak. Jadi kita tidak menyalahkan memaksa atau memalak itu menyalahkan siswa, tidak seperti itu. Tapi secara tidak langsung kita mengarahkan kamu bisa melakukan hal yang lain selain memaksa dan memalak. Kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai kebajikan universal apa yang kita yakini. Jadi mungkin tidak harus seperti itu Bapak Ibu, seperti yang sudah Tiang tampilkan di awal-awal. Jadi ada banyak ungkapan atau pertanyaan atau pernyataan yang bisa Bapak Ibu sampaikan kepada siswa. Itu untuk contoh kasus segitiga restitusi. Ini kasusnya terlalu panjang, mungkin bisa kita skip. Nah sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Jadi setelah pemaparan yang cukup panjang, membutuhkan waktu 1 jam lebih banyak daripada teman-teman yang tadi, karena materinya juga lumayan panjang. Kita sekarang masuk ke sesi diskusi. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih bingung atau ada yang kurang mungkin dipahami, atau bahkan mungkin ada saran, tanggapan, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi di sini saya ingin bertanya, materinya juga bagus sekali dan itu sangat menginspirasi. Jadi di sini ada yang ingin saya tanyakan. Mungkin ini masalah yang sering dihadapi oleh semua guru ya, bukan hanya saya saja. Contohnya siswa ini sudah ditegur ataupun sudah diberitahu tentang pelanggaran yang dia lakukan. Tetapi setelah ditanya setelah ditegur dan diberitahu ya, jadi tidak ada hukuman di sana, jadi hanya ditegur saja, tetapi dia tetap mengulangi hal tersebut, pelanggaran tersebut. Jadi kira-kira apa yang harus saya lakukan ataupun guru-guru lain lakukan jika siswa tersebut tetap membandel lah masalahnya, misalnya kayak rambut panjang begitu, kemudian tidak mau mengerjakan PR meskipun sudah dikasih konsekuensi dengan keyakinan di kelas masing-masing gitu. Terima kasih. Baik Bu Eka, terima kasih atas pertanyaannya. Yang tadi intinya adalah apa yang harus dilakukan jika kita sudah menerapkan posisi manajer restitusi kepada siswa, namun siswa masih tidak berubah, tetap melakukan kesalahannya. Oke, di sini dia akan menjawab. Jujur ini masih merupakan sebuah pembelajaran. Yang masih juga belajar tentang hal ini. Kemarin saat pendidikan juga sempat yang ajukan pertanyaan seperti ini. Namun dari apa yang Tiang pelajari kemarin, bahwa penerapan restitusi ini membutuhkan waktu. Jadi mungkin kalau kasusnya tidak seberat yang lain, kasus yang ringan mungkin bisa kita terapkan dan langsung ada perubahan. Namun kasus yang berbeda mungkin membutuhkan waktu yang lebih panjang. Jadi restitusi ini tidak bisa kita terapkan pada kasus tertentu. Restitusi tidak bisa kita terapkan hanya sekali. Jadi mungkin harus berkali-kali, membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan selanjutnya juga kita harus memastikan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang dipercaya oleh siswa bersangkutan. Selain itu, kita juga bisa melibatkan stakeholders yang lainnya yang ada di sekolah. Misalkan, tentu kita tidak boleh kehilangan komunikasi dengan orang tua siswa yang ada di rumah, terus pengampu guru BK, dan rekan sejawat yang lainnya. Jadi mungkin solusi yang bisa Tiang tawarkan adalah berkolaborasi dengan guru lainnya
kemudian orang tuanya, kita cari tahu dulu apa permasalahan utama yang dihadapi siswa, kenapa dia melakukan hal seperti itu secara berulang. Setelah itu baru kita bisa terapkan mencari solusinya bersama-sama, entah itu dengan manajer atau kontrol manajer atau segitiga restitusi. Ika menurut dia. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya masih ada pertanyaan? Bu Murdani. Baik, terima kasih untuk waktunya. Yang cuma ingin menanyakan, jika ada seorang siswa melakukan suatu kesalahan, jika kita memaafkan atau tidak memberikan sanksi kepada anak yang melanggar, apakah tidak akan berpengaruh pada anak yang lain? Terus atau temannya, apakah mereka tidak akan berpikir tidak apa-apa jika kita melakukan kesalahan lagi karena apakah mereka tidak akan berpikir tidak apa-apa jika membuat suatu kesalahan atau melanggar? Terima kasih Bu Murdani, sudah bisa yang tangkap pertanyaannya meskipun ada kendala di mikrofon. Intinya, apakah jika kita tidak memberikan sanksi atas kesalahan siswa dan memaafkan, apakah tidak akan ada pengaruh untuk teman-teman yang lainnya? Apakah mereka tidak akan berpikir bahwa melanggar itu tidak apa-apa? Kembali lagi, kita sudah membuat sebuah keyakinan kelas dan kita sudah menyepakati keyakinannya. Jadi kita dalam pembentukan keyakinan kelas itu harus kita pastikan bahwa nilai-nilai itu sudah disepakati oleh semua siswa, sudah diyakini oleh semua siswa. Tiang rasa kalau siswa sudah memahami keyakinan yang harus mereka lakukan, saya rasa siswa tidak akan timbul rasa yang disebutkan seperti tadi, merasa tidak apa-apa jika tidak melakukan kesalahan. Karena restitusi dengan kontrol manajer itu tujuannya adalah mengembalikan siswa kepada kelompoknya. Jadi menghilangkan rasa bersalah siswa, memvalidasi bahwa tindakan yang dia lakukan itu semua ada alasannya. Bisa diterima Bu Murdani? Sudah nggih? Ada yang mungkin mau ditambahkan? Tiang minta kalau ada satu mantan. Bu Sukani, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menanyakan sedikit permasalahan. Kontrol pembuat rasa bersalah disebutkan akan tetap membuat murid merasa gagal atau identitasnya gagal. Kenapa? Baik, yang lanjut. Bukankah itu akan membuat identitas sukses karena membuat murid merasa bersalah dan menemukan masalah dan solusinya? Bagaimana tanggapannya? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sukani atas pertanyaannya mengenai peran sebagai pembuat rasa bersalah. Kenapa pembuat rasa bersalah itu tidak dianjurkan? Karena membuat identitas murid tetap menjadi identitas gagal, sementara murid sudah mengetahui kesalahannya dan mencari solusinya. Kenapa pembuat rasa bersalah itu tidak dianjurkan untuk diterapkan oleh guru dan tetap membuat peserta didik menjadi identitas gagal? Karena pembuat rasa bersalah itu siswa bukan menyadari kesalahannya dari intrinsik, jadi dia tidak menemukan secara mandiri. Melainkan siswa tahunya dia membuat orang lain menderita atau mengalami sesuatu yang negatif akibat apa yang dia lakukan. Jadi dia merasa merugikan orang lain, bukan merugikan dirinya sendiri. Sementara
penerapan disiplin positif itu tujuannya adalah menumbuhkan motivasi intrinsik demi kebaikan dirinya sendiri. Sementara pembuat rasa bersalah itu dia menyadarinya, dia melakukan itu tapi merugikan orang lain, bukan merugikan dirinya sendiri. Oke, bisa diterima Bu Sukani. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu yang tadinya rencananya 1 jam sekarang sudah lewat sekian menit, cukup lama. Jadi Tiang ucapkan terima kasih sekali lagi atas waktu yang Bapak Ibu sudah luangkan untuk menghadiri diskusi kali ini. Tadi Tiang tidak buka dengan Om Swastiastu. Jadi Tiang sekarang tutup dengan selamat siang. Jadi selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ninyo Mantri Arini. Saya pengampu mata pelajaran matematika di SMP Negeri 1 Belah Batu. Kali ini saya akan memberikan sedikit testimoni saya terhadap desiminasi yang dilaksanakan oleh Bapak Wesdiat, yaitu materinya tentang restitusi dan 5 kontrol guru. Nah, pada saat Bapak Wesdiat menjelaskan, saya sangat bersemangat sekali karena penyampaian materinya sangat bagus dan materinya juga saya tertarik untuk mendengarkannya. Kemudian dari materi dan contoh-contoh masalah yang diberikan oleh Bapak Wesdiat, saya memiliki pemahaman lebih bagus lagi terkait bagaimana cara saya untuk menyelesaikan siswa yang mendapatkan masalah di sekolah. Seperti itu. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Nopia Cahyani Dewi. Saya di sini sebagai guru bahasa Indonesia. Saya akan sedikit memberikan apa yang saya dapatkan dari desiminasi yang dilakukan oleh Bapak Wesdiat sebagai CGP angkatan ke-10. Di sini yang dipaparkan oleh Bapak Wesdiat yaitu tentang 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi, di mana kita sebagai guru harus bisa memanfaatkan atau bisa memaparkan secara langsung apa yang kita dapatkan dan bisa kita terapkan kepada siswa-siswa semuanya. Terima kasih Om Santi 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 Om.